Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melanjutkan materi IPA tentang menjaga kelestarian lingkungan. Sebelumnya, kita semua harus tahu nih tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam sangatlah diperlukan agar tidak merugikan manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Contohnya, menjaga kelestarian pohon bakau. Pohon bakau di pantai dapat menahan air laut. Apabila dirusak atau ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi pengikisan pantai atau bisa disebut juga dengan abrasi. Oleh karena itu, sumber daya alam juga perlu dijaga kelestariannya. Oh iya, kita juga harus tahu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam untuk memenuhi kehidupan manusia. Lalu, usaha apa yang harus kita lakukan agar dapat melestarikan sumber daya alam? Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Kedua, kita dapat membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan atau udang. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu sangatlah penting. Sekarang Ustazah akan sedikit menjelaskan mengenai aktivitas yang menyebabkan terjadinya pencemaran di sungai, serta kegiatan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Kenapa bisa terjadinya pencemaran di sungai? Kira-kira apa saja sih penyebabnya? Mengapa sungai itu bisa tercemar? Yang pertama, limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai itu akan mengakibatkan air sungai itu menjadi hitam, kotor, dan bau. Lalu yang kedua, itu karena limbah deterjen bekas kita mencuci atau penggunaan pestisida oleh para petani yang terbawa dari aliran air sawah menuju sungai yang mengakibatkan sungai itu menjadi eutrofikasi. Eutrofikasi itu merupakan salah satu masalah yang dialami oleh perairan air tawar yang diakibatkan oleh limbah. Lalu yang ketiga, ini diakibatkan oleh racun untuk menangkap ikan. Lalu, jika penyebab ini ada, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, yang pertama, kita tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sampah apa aja kira-kira? Sampah bekas makanan, sampah plastik, lalu sampah hasil limbah ataupun deterjen itu tidak boleh dibuang ke sungai karena itu akan menyebabkan pencemaran air di sungai. Lalu kita tidak diperbolehkan menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau menggunakan bom. Yang ketiga, kegiatan yang harus kita lakukan yaitu melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan secara berkala di sekitar sungai. Jadi kesimpulannya, yang harus kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk hidup harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Karena jika kita tidak menjaga dan melestarikan sumber daya alam, kita akan kehabisan
fasilitas alam, terutama sungai. Sungai salah satu sumber air. Lalu dalam kebutuhan sehari-hari kita pasti menggunakan air. Kita sangat butuh dengan air. Maka jika air itu tercemar sehingga tidak bisa dipakai, kita akan kekurangan air. Jadi kita semua harus menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Tadi Ustazah juga sudah menjelaskan kenapa sungai bisa tercemar. Bagaimana juga cara mengatasi sungai yang sudah tercemar. Intinya, kita tidak boleh mengotori sungai, kita harus menjaga kelestarian sungai karena di sungai itu terdapat air yang menjadi sumber daya alam yang sangat kita butuhkan. Maka dari itu, mari kita jaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Baik, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.